Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Mazmur pasal yang ke-78. Nah, Mazmur 78 ini menceritakan tentang bagaimana Asaf, sang penulis Mazmur ini, mengingatkan bangsa Israel pada waktu itu bahwa sejarah kelam bangsanya, mengapa mereka dimurkai Tuhan, mengapa mereka dibuang, ya, ditindas bangsa lain, itu diceritakan kembali oleh Asaf ini supaya apa? Supaya generasi-generasi Israel berikutnya itu bisa belajar dari peristiwa itu. Allah murka karena mereka berdosa. Allah marah dan menghukum karena bangsa Israel melakukan kejahatan. Nah, sebelum kita lebih lanjut mempelajari hal ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita. Kita sembah Dia, saudara. Kami hampiri tatamu, kami masuk dalam hadirat-Mu, sebab di hadapan-Mu kami mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidup.
dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Oh Yesus, Haleluya Bapa. kami datang di hadapan-Mu, bersyukur menyembah kasih sayang Yesus. Bagimu puji, bagimu hormat dan syukur. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin, amin, amin. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada hari yang kami lewati tanpa penghormatan kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti jalan-jalan-Mu. Kami memahami pikiran-pikiran Tuhan, serta rencana-rencananya dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu kal selama-lamanya. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita akan membaca dari Mazmur 78 saudara. Perjanjian Lama halaman sekitar 628. Banyak ayatnya tetapi nanti akan kita ambil intisarinya saja. Kita akan membaca dulu ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Pelajaran dari sejarah
Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sedengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperintahkannya kepada mereka. Nah, sampai di sini dulu pembacaan ayat kita, saudara. Saudara, Mazmur ini yang menulis Bani Asaf diperuntukkan kepada siapa? Bangsa Israel. Dari generasi ke generasi. Nah, perintahnya begini. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hei bangsaku. Jadi jelas ya, ini bagi Israel. Mazmur ini pada mulanya bagi Israel. Dalam perkembangannya, firman itu untuk setiap orang yang percaya kepada Allah Yakub atau Allah Israel itu. Nah, Mazmur ini saudara digubah atau ditulis untuk mengingatkan Israel mengapa demikian banyak hukuman berat dari Allah menimpa mereka sepanjang sejarah. Sekali lagi, Mazmur ini mengingatkan Israel mengapa demikian banyak hukuman berat dari Allah menimpa mereka sepanjang sejarah. Ada dua tujuan, saudara. Yang pertama, nyanyian ini mengingatkan mereka untuk belajar dari kegagalan rohani nenek moyang mereka. Dengan demikian, mereka berusaha dengan tekun menjauhi ketidakpercayaan dan ketidaksetiaan yang sama yang pernah dilakukan oleh nenek moyangnya. Bagaimana tadi Asaf menjelaskan mengapa bangsa kita dulu nenek moyang kita itu dihukum Tuhan. Nah ini, belajar dari kegagalan rohani nenek moyang Israel yang dahulu. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, hal ini diberikan kepada umat pilihan sampai dengan kita sekarang ini, supaya apa? Memperhatikan Mazmur ini dengan cermat. Karena banyak gereja dan denominasi gereja telah kehilangan kehadiran dan kuasa Allah. Karena apa, saudara? Ketidakpercayaan dan ketidaktaatan mereka kepada firman-Nya. Ada rangkap dua tujuan Mazmur 78 ini. Bagi Israel jelas nenek moyang mereka pernah dihukum Tuhan karena ketidaktaatan dan ketidakpercayaannya. Rangkap kedua adalah bagi kita di perjanjian baru ini, khususnya gereja Tuhan, interdenominasi. Banyak sekali sadar atau tidak sadar, banyak gereja yang kehilangan kehadiran dan kuasa Allah. Karena apa? Ketidakpercayaan dan ketidaktaatan mereka kepada firman Allah. Mungkin saudara bertanya begini, masa sih? Kan gereja, kan rumah Allah,
Kan baitnya Tuhan. Masa sih masih ada gereja yang tidak percayakan firman Allah? Masa sih ada gereja yang tidak taat kepada sabda-sabdanya? Oh saudara, tanpa kita sadari, kadang gereja mengabaikan firman, mengabaikan janji Allah, mengabaikan firman Allah, dan mereka berjalan dalam ketidaktaatan. Ya mungkin secara kelihatan mata sulit dideteksi, saudara. Tetapi spiritnya bisa. Bagaimana banyak rumah Tuhan hanya sekedar dipergunakan untuk infotainment saja, hiburan saja, hura-hura saja. Tanpa ada kebenaran di dalamnya. Tanpa ada didikan keras di dalamnya. Tanpa ada peringatan-peringatan tentang kebenaran firman Allah di dalamnya. Gereja memberikan izin untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Saudara pernah dengarkan ada gereja yang mengizinkan pernikahan sejenis? Ini contohnya. Ini contohnya. Jelas Allah menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan yang dipersatukan jadi suami istri. Tapi mengapa gereja mengizinkan pernikahan sejenis? Karena apa saudara? Karena ketidaktaatan pada firman. Belum lagi gereja yang cenderung untuk masuk ke ranah politik, ke wilayah politik. Sehingga apa? Menghalalkan segala cara. Ikut bergabung dalam barisan orang-orang yang hidupnya tidak benar. Bahkan mendukung pribadi-pribadi, pemimpin-pemimpin negara, gereja, kerajaan atau apapun untuk hal yang sifatnya duniawi. Bukankah ini yang terjadi sejak zamannya Asaf sampai dengan kita sekarang ini? Mengapa Allah murka kepada bangsa Israel? Mengapa Tuhan murka kepada gerejanya? Karena gerejanya sudah tidak murni lagi. Itulah pentingnya kita belajar dari Mazmur 78 ini. Banyak orang Kristen, banyak anak perjanjian, banyak gereja Tuhan itu gagal menjadikan standar dan pengalaman Alkitabiah sebagai landasan untuk kebenaran dan perilakunya. Mereka tanpa sadar, saudara, berangsur-angsur menuju kepada kesesatan. Bahkan mengikuti kemauannya sendiri. Mengikuti jalan-jalannya sendiri. Ini sudah terjadi apa? Penyimpangan. Penyimpangan. Nah puji Tuhan kita diberikan gambaran ini. Israel pernah ngalamin yang seperti itu. Diselamatkan Tuhan. Diberkati Tuhan. Dibela Tuhan. Diberikan kemenangan-kemenangan oleh Tuhan. Tapi mereka menyimpang. Dengan cara apa? Mengizinkan ilah lain jadi sembahan mereka. Terlibat di dalam apa? Hal-hal yang sifatnya duniawi, korup. Imam-imamnya lebih mementingkan perutnya sendiri dibanding pelayanan untuk kekudusan rumah Tuhan. Nah ini, Asaf mengingatkan mengapa Israel dihukum Tuhan. Mengapa bangsa pilihan itu mendapatkan hardikan Tuhan, cambukan Tuhan, hukuman Tuhan yang kuat. Karena apa? Karena mereka sudah keluar dari jalur kebenaran. Mazmur ini saudara merupakan catatan yang luar biasa dari generasi ke generasi. Yang mengarahkan telinga dan mulut orang Israel supaya mengingat sejarah bangsanya. Bagaimana Tuhan memberikan firman, hukum-hukumnya di Gunung Sinai. Bagaimana Tuhan menyertai mereka di padang gurun. Dan bagaimana Tuhan menghalaukan para musuh supaya bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Asaf memberikan pelajaran ini supaya diceritakan dari generasi ke generasi. Kepada anak-anak mereka, nanti anak-anak mereka menceritakan pada keturunan berikutnya. Jadi terus menerus dari generasi ke generasi. Bahkan secara profetik dari masa ke masa. Dari waktu ke waktu sampai dengan perjanjian baru. Sampai dengan generasi kita ini. Ini masih berlaku.
Sebab dalam Mazmur ini, Israel, umat perjanjian, diingatkan untuk mempertahankan firman Allah. Kalau dulu Taurat Tuhan. Tidak melupakan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah lakukan. Dan yang lebih keras lagi adalah, tegas lagi adalah, tidak memberontak terhadap Tuhan. Israel diperingatkan untuk tidak mengulangi perbuatan nenek moyang mereka yang telah memberontak, mengeraskan hati di padang gurun sehingga Allah membinasakan mereka. Saudara tahu berapa banyak manusia Israel mati di padang gurun, binasa di padang gurun karena perbuatan mereka seperti itu. Alkitab mencatat hanya generasi kedua yang lahir di padang gurun, yang dituntun disita oleh Yosua dan Kaleb, mereka masuk ke tanah perjanjian. Ini jadi gambaran, saudara. Ini sebagai sebuah acuan pelajaran Bani Asaf kepada generasi berikutnya di Israel. Nah, ini penting sekali. Asaf memanggil Israel supaya mendengarkan pengajarannya. Rupa-rupanya ini Mazmur pengajaran, saudara. Ya, Mazmur pengajaran dari Asaf. Dan terus harus diulang, terus jangan berhenti diceritakan, terus diingatkan. Sama seperti nasihat para leader-leader kita, gembala kita, terus mengingatkan kita, ayo taat setia, ayo hidup dalam kebenaran, ayo baca firman, ayo ikuti pelajaran-pelajaran. Kalau di K7 ya, ada KOM, Bible Study, GBA, macam-macam, saudara. Tujuannya apa sih? Supaya kita mengerti jalan pikiran Tuhan. Supaya kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa itu. Kita mengerti rencana Tuhan karena kita baca firman-Nya. Kita mengerti keputusan Tuhan karena baca firman-Nya. Kita mengerti kemajuan dan pergerakan dunia ini sampai dengan akhir sekarang ini karena firman-Nya. Barang siapa yang taat, barang siapa yang mencintai firman Tuhan, barang siapa yang menjaga hidupnya, pelayanannya tetap didasari atas kebenaran firman Allah, maka tidak akan pernah mendapatkan hukuman dari Tuhan. Sebenarnya gampang kok, saudara. Mematuhi perintah-perintahnya itu cukup buat kita semuanya. Mematuhi setiap sabda-sabdanya itu sudah cukup untuk kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya mengapa Asaf mengajar kepada bangsa Israel. Ayo, cintai firman Allah. Ingat perbuatan-perbuatan yang dahulu kala. Itu, saudara. Nah, kalau ada dikatakan Israel pernah memberontak, ya, Israel pernah melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan pada Allah, Asaf menceritakan pemberontakan seperti ini telah mewarnai sejarah mereka. Perjalanan Israel itu bukan cuma urusan mujizat saja. Kalau kita membaca kitab Keluaran, bagaimana mereka di padang gurun, kita juga melihat bagaimana bangsa yang tegar tengkuk ini memberontak kepada Allah. Pertolongan Tuhan jelas. Penyertaan Tuhan tidak bisa disangkal lagi. Berkatnya turun setiap hari lewat mana itu. Tiang awan, tiang api. Ya. Bangsa-bangsa yang tidak mengacaukan mereka dihalau oleh Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kasihnya Tuhan kepada mereka, Israel membalas dengan cara memberontak. Membuat sembahan lembu emas itu, saudara, yang dipimpin oleh Harun, sampai Tuhan marah lewat Musa. Ya. Bagaimana mereka bersungut-sungut, bagaimana mereka tidak percaya lagi kepada rencana Allah, ya binasa di situ. Binasa di situ. Lalu sebenarnya, saudara, puncaknya ketika Asaf menceritakan bagaimana kerajaan utara. Karena Israel kan terpecah jadi dua. Pasca kematian Salomo, Israel pecah dari dua. 10 suku di utara, 2 suku di selatan. Dan saudara tahu, dua-duanya entah utara dan selatan dibuang. Yang utara ke Asyur, yang selatan ke Babel. Nah, pada ayat yang ke-10 ini, saudara, mereka diberikan pelajaran begini. Ketidaktaatan ketika kerajaan utara mengabaikan perjanjian mereka dengan Tuhan.
dan melupakan karya penyelamatannya. Lihat ayat 10 sampai 11. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah, Bani Efraim, gitu ya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Ini sebagai contoh. Kalau dulu seluruh bangsa bersungut-sungut di padang gurun, yang diselamatkan cuma Yosua dan Kaleb karena mereka tidak pernah hidup di luar firman. Generasi kedua hidup di dalam kasih anugerah Allah, boleh masuk tanah perjanjian. Nah, setelah mereka memasuki tanah perjanjian, menjadi sebuah bangsa atau kerajaan, mereka tetap melakukan kejahatan. Maka mau gak mau ya Tuhan akan hukum. Ini tentang hukuman Allah. Tadi dikatakan saudara, mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya. Ini menandakan bahwa Israel gagal secara rohani. Untuk apa? Mengingat kebaikan Tuhan. Makanya ya saudara, ini harus saya ulang-ulang terus. Mereka harus mengingat dari generasi ke generasi. Generasi satu berganti generasi yang lain. Generasi yang lain digantikan generasi berikutnya. Tetapi firman Tuhannya tetap sama. Makanya pelajaran Asaf ini penting buat kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita tidak seperti nenek moyang bangsa Israel yang dihukum. Nenek moyang yang dihajar Tuhan, dibinasakan di padang gurun. Tapi kita menjadi bangsa yang menyenangkan hati Tuhan. Bangsa yang betul-betul hidup di dalam kebenaran firman Allah. Banyak sekali kalau kita lanjutkan ya, ayat 12 sampai dengan 16. Itu bagaimana nenek moyang bangsa Israel itu sudah melihat keajaiban-keajaiban tapi tidak percaya. Sampai dengan ayat-ayat berikutnya itu menceritakan bagaimana Tuhan melihat bangsa pilihan itu menyakiti hati Tuhan. Makanya Asaf mengingatkan itu kepada bangsa Israel. Sebab orang Israel lalai untuk apa? Mengarahkan hati mereka mengikuti Tuhan. Lalai mengarahkan imannya, lalai mengarahkan hatinya, lalai mengarahkan jiwanya, kehidupannya kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketetapan hati yang mendasar untuk tetap setia kepada Allah dan setia kepada perjanjiannya itu harus selalu ada. Harus dikalungkan dalam leher mereka. Nah, kalau ini terjadi pada perjanjian lama, saudara, di perjanjian baru juga begitu. Tuhan mau apa? Kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Puji syukur, saudara. Puji syukur. Di CK7 diberikan sarana-sarana seperti itu. Enggak kurang-kurang, saudara. Supaya apa? Supaya kita mengenal Allah lewat firman-Nya. Kadang di dalam ibadah ya, disediakan Alkitab. Untuk apa sih? Untuk kita baca. Untuk kita mengerti. Dengan membaca dan mengerti kita percaya berkat janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita akan digenapi. Nah, sedikit lagi saudara. Mari kita lihat bagaimana posisi Allah ketika melihat bangsa Israel yang berdosa seperti itu, jelas dihukum. Tetapi ada satu sisi bagian Allah yang lain yang memberikan kesempatan. Memberikan kesempatan berikutnya untuk bertobat. Lewat apa? Lewat kesabaran dan kemurahan Tuhan. Yang dinyatakan oleh Asaf sebagai apa? Allah itu penyayang dan pengampun. Lihat ya, kita baca satu ayat saudara. Di ayat yang ke-38. Mari kita baca ayat 38. Tetapi Ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Wow. Ini sebenarnya kabar baik untuk orang pilihan Tuhan. Untuk bangsa pilihan Tuhan. Ya, Allah setia dan adil. Setia artinya dia menolong,
memimpin, menuntun anaknya ke jalan-jalan yang benar. Keadilannya apa? Menghukum orang yang bersalah. Tidak pandang bulu, bahkan termasuk bangsa pilihan. Kalau salah, dihajar. Namun, ada sifat Allah lagi yang harusnya jadi perhatian bangsa Israel dan kita semuanya. Apa itu? Dia penyayang dan pengampun. Kesabaran dan kemurahan Allah itu dinyatakan dengan jelas di Mazmur ini. Saudara. Berkali-kali umatnya memberontak dan tidak setia. Namun Allah menahan amarahnya. Allah tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Hanya karena mereka gagal menyenangkan Tuhan. Allah tetap membuka pintu rahmat bagi mereka yang bertobat. Meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Kembali kepada kebenaran firman. Allah membuka pintu lebar-lebar untuk kemurahan dan kebaikan. Namun, kita tidak boleh menyalahgunakan kesabaran dan pengampunan Allah dalam ketidaktaatan dan pemberontakan yang disengaja. Artinya begini, Allah memang membuka rahmat, anugerah, pengampun, penyayang. Tapi jangan disalahgunakan sayangnya Allah, pengampunannya Allah, jangan disalahgunakan. Karena akan tiba waktunya kesabaran Allah akan selesai. Dia maha tahu, dia maha besar, tetapi dia tidak pernah maha sabar. Dia cuma panjang sabar. Artinya kesabarannya harus kita pergunakan untuk mawas diri, bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Kalau terus-menerus melukai hati Tuhan, terus-menerus menikmati dosa, maka Allah sudah tidak ada pilihan lain selain menghukum umatnya. Tidak peduli umat pilihan kayak atau orang lain kayak, gak peduli. Yang sengaja menyakiti hati Tuhan dan kesabaran Allah sudah habis, siap-siap terima hukuman Tuhan. Oleh sebab itu, lewat pelajaran Mazmur 78 ini, ayo jangan sampai dihukum Tuhan karena ketidaktaatan dan ketidakpercayaan kita kepada firman Allah. Dan itulah Mazmur 78. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami tahu, kami yakin dan percaya, walaupun yang menulis adalah Asaf pada ribuan tahun yang lalu, dan ditujukan kepada bangsa Israel, umat pilihannya, bangsanya Asaf sendiri. Tetapi firman-Mu ini berlaku sampai dengan sekarang ini. Ini peringatan buat kami ya Tuhan. Supaya kami lebih mencintai Engkau lagi. Semakin mengasihi Tuhan. Semakin cinta firman Allah. Semakin rajin baca firman. Semakin giat untuk mengetahui rahasia-rahasia kebenaran firman Allah. Supaya kami dituntun olehnya. Kami gak mau seperti bangsa Israel yang pernah dihukum Tuhan. Karena ketidakpercayaan dan ketidaktaatannya. Kami mau Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran yang indah ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Berkati gereja-Mu CK7 yang selalu menyediakan sarana-sarana supaya umatnya menjadi umat yang layak dengan cara mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, dan hadirat Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.